Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Xuanyuan Yao sangat gembira, dia tiba-tiba berteriak, dan segel tangannya berubah ratusan kali dalam sekejap, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang di penghalang, dan dengan ledakan, pohon sihir dan roda emas terlempar. Perubahan mendadak ini membuat mata semua orang menatap langit. Yuan juga mengerutkan kening dan meraih roda emas pohon ajaib, tatapan membunuh melintas di matanya. Ketika Yunxiao melihat pria itu, dia terkejut dan berkata, Tuan Sembilan Jurang. Di langit, pembangkit tenaga listrik yang tampak muda itu adalah penguasa abis, 9 jurang, yang dia temui di hutan laut. Fei Ni dan yang lainnya juga terkejut dan sangat gembira. Saat itu, mereka sudah merasa bahwa kekuatan Jiu Yuan luar biasa. Hari ini, melihat bahwa dia benar-benar bisa bersaing dengan Yuan, mereka sangat terkejut. Ada tikus lain, kata Sang Dingin. Namun, ekspresinya menjadi gelap, dan dia terlihat lebih serius daripada ketika dia melihat Xuanyuan Yao. 9 jurang, kamu adalah penguasa abis. Xuanyuan Yao tiba-tiba terkejut. Untuk waktu yang lama, aura yang aku rasakan di lubang pembuangan alam adalah kamu. Jiu Yuan tanpa ekspresi sepanjang waktu, dan bahkan pada saat ini, dia hanya mengangguk sedikit. Ekspresi Xuanyuan Yao berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan gembira, Junior. Xuanyuan Yao menyapa senior. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah penuh kerutan membungkuk kepada seorang pemuda dengan wajah yang sedikit lembut dan memanggilnya senior Qian. Namun, tidak ada yang tertawa, karena Jiu Yuan adalah penguasa jurang, kualifikasi, usia, dan bahkan kekuatannya tidak diketahui. Karena Xuanyuan Yao berani memanggilnya seperti itu, dia pasti benar. Yuan menatap Jiu Yuan sebentar dan tiba-tiba berkata, berapa banyak jiwang yang ada di alam bela diri surgawi? Petik 2. Jantung semua orang berdetak kencang. Kata-kata ini mengungkapkan terlalu banyak informasi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mungkinkah Jiu Yuan sebenarnya adalah raja dunia? Mungkin aku satu-satunya yang tersisa di Qian, kata Jiu Yuan sambil mengalihkan pandangannya. Yunxiao dan yang lainnya semua tersentak, tetapi kemudian mereka sangat gembira dan tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Tapi generasi baru naga sejati akan segera lahir. Kalau begitu akan ada dua, kata Jiu Yuan setelah berpikir sejenak. Kalau begitu, aku harus membunuhmu sekarang, kata Yuan dingin, itu akan menyelamatkan saya kesulitan membunuh dua raja dunia nanti. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Jiu Yuan. Kamu sangat percaya diri, dia tertawa. Jiu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kepercayaan diri, ini pengamatan. Sejak dia melangkah ke alam raja dunia, dia telah mengamati lubang dunia, mengamati kekuatan yang ditinggalkan oleh orang itu, berharap untuk memahami sesuatu darinya. Itu sebabnya saya sangat jeli. Ekspresi Yuan berubah, tetapi dia masih berkata dengan sinis, apa yang kamu amati? Jiu Yuan menatapnya, membuat rambut Yuan berdiri. Dia dengan marah menegur, apa yang kamu lihat? Jiu Yuan mengalihkan pandangannya dan berkata, kamu baru saja memadatkan tubuh sejati iblis suci, kamu dihantam oleh thunder suci yang menghancurkan dunia belum lama ini, aura iblismu telah terguncang. Jika Anda tidak menstabilkan aura iblis Anda dalam pengasingan sesegera mungkin, itu pasti akan memengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Lelucon, apa? Yuan tertawa, kamu bahkan dapat melihat prospek masa depan Tuhan ini, bukankah ini terlalu banyak omong kosong? Jiu Yuan masih terlihat acuh tak acuh dan berkata, yayasan ki iblismu tidak stabil, dan kamu baru saja melahap alam iblis suci, jadi wilayahmu juga tidak stabil, Anda harus bisa merasakannya sendiri, bukankah kekuatan Anda tergelincir sedikit demi sedikit? Jika kamu bertekad untuk melawanku, akan sulit bagiku untuk menang, tetapi kamu juga akan berada dalam bahaya jatuh dari tingkat kultivasimu. Ekspresi furi muncul di wajah Yuan, dan dia menegur, meski begitu, itu layak untuk membunuhmu, satu-satunya raja regional di ranah seni bela diri surgawi. Meskipun dia sombong, dia jelas kurang percaya diri, yang membuktikan bahwa kata-kata Jiu Yuan masuk akal dan dia sendiri setuju dengan mereka.
Jiu Yuan berkata, kamu harus tahu apakah itu layak atau tidak, selain itu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan memberitahumu ketidaktahuan dan kesombonganmu segera. Wasit menegur dengan marah. Seberkas cahaya melesat keluar dari tangannya, agan Bone Cleaver muncul dalam sekejap dan menebas udara. Ledakan, langit terbelah menjadi dua tanpa ketegangan, dan momentum pedang jatuh dengan megah, hendak mengenai Jiu Yuan. Ledakan. Tubuh Jiu Yuan dihancurkan oleh pisau tulang dan langsung tersebar menjadi berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, cahaya yang ditembakkan tidak padam, sebaliknya, itu berubah menjadi bola ringan dan kemudian mengembun di langit, membentuk tubuh Jiu Yuan. Wajah Jiu Yuan sedikit pucat, dan jelas bahwa dia merasa tidak enak badan. Di bawah pisau, dia masih menatap Yuan dengan dingin. Ekspresi Yuan akhirnya berubah, pisau tulang di tangannya berubah menjadi ki iblis dan menghilang, seolah-olah dia tidak ingin melakukan serangan kedua. Baiklah, setelah aku menstabilkan esensi iblisku, aku akan datang ke dunia ini lagi, pada saat itu, Anda semua akan mati. Termasuk alam ini, mereka semua harus mati. Dia berteriak dengan suara serak, matanya yang tajam menembak ke arah Yun Xiao saat dia mengertakkan gigi dan berkata, selama ini, kamu tidak boleh mati. Aku pasti akan memikirkan 100 cara untuk membuatmu berharap kamu mati. Mata Yun Xiao membelalak, saya akan mati, lalu apa? Katanya, jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku sekarang. Kamu pengecut. Yuan tersedak oleh kata-katanya dan hampir memuntahkan darah, matanya memancarkan cahaya dingin saat dia menggertakkan giginya dan berkata, bagus, bagus, semakin tercela kamu, semakin aku akan merasa bahagia ketika aku berurusan denganmu. Tanpa menunggu jawaban Yun Xiao, dia melintas. Dia takut Yun Xiao akan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya muntah darah dan membuatnya marah sampai mati. Jika itu di masa lalu, bahkan jika wilayahnya jatuh, dia akan membunuh Jiu Yuan dan yang lainnya untuk melampiaskan kebenciannya, namun, wajah dan kata-kata Zuo Kun tetap ada di benaknya. Mengejar alam yang lebih tinggi, mereka berdua menjadi lebih kuat bersama, adalah keinginan lama Zuo Kun. Kami berdua akan bersama selamanya, selama aku menjadi penguasa 1000 alam, dia juga akan menjadi penguasa 1000 alam. Yi merasakan gelombang kesedihan di hatinya, tetapi dia juga sangat percaya diri, oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan faktor apapun memengaruhi kultivasinya. Jika Jiu Yuan tidak muncul, dia yakin bahwa Xuan Yuan Yao saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, namun, penampilan Jiu Yuan dan upayanya dengan pisau telah mengguncangnya. Tunggu sampai aku menstabilkan wilayahku, lalu aku akan kembali dan menghancurkanmu satu per satu. Li Yun Xiao, tolong jangan mati. Yi berteriak dalam hatinya, sosoknya berubah beberapa kali di kehampaan dan akhirnya menghilang di atas laut utara. Dia pergi. Fei Ni, tampak seolah-olah dia baru saja selamat dari bencana, tetapi masih ada secercah ketakutan di matanya. Yun Xiao sedikit bingung, dia menatap ke langit dan berkata, Tuan Jiu Yuan, mengapa kamu tidak bertarung dengannya? Anda harus menurunkan wilayahnya bahkan dengan risiko terluka, jika kita membiarkannya kembali ke alam Mo, setelah wilayahnya stabil, dia tidak akan terkalahkan di dunia ini, aku khawatir bahkan Darren tidak akan menjadi lawannya. Nada suaranya membawa rasa menyalahkan, seolah-olah dia sangat tertekan. Wajah Jiu Yuan lebih pucat dari sebelumnya, dan ketika dia membuka mulutnya, garis darah meluncur turun dari sudut mulutnya, jelas, cederanya lebih serius daripada yang dilihat semua orang. Apa hubungannya denganku bahwa dia tak terkalahkan di dunia ini? Kata-kata Jiu Yuan mengejutkan semua orang, terutama Yun Xiao, yang kesan baiknya terhadapnya langsung turun. Jiu Yuan melanjutkan, saya tidak berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis saat itu, saya juga tidak berniat untuk berpartisipasi kali ini, hanya kebetulan saya bertemu dengannya, kekuatan iblis suci sangat kuat, dan mungkin saja untuk membantai makhluk hidup di suatu dunia, tetapi mungkin tidak mungkin untuk menghancurkan dunia, selama waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian, masih akan ada makhluk hidup yang lahir di dunia ini, itu hanya siklus. Semuanya, hehe. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, apa? Darren benar-benar berpikiran terbuka. Jiu Yuan berkata, begitulah adanya, saya tidak salah, semua makhluk hidup, bahkan jika mereka tidak dihancurkan oleh tangan iblis suci,
cepat atau lambat akan mati dan memulai siklus era baru. Ini adalah Dao Surgawi, bahkan jika itu adalah iblis suci, itu masih di dalam Dao Surgawi, jadi tidak ada yang perlu dikejutkan. Kata-katanya membuat semua orang sangat tertekan. Jadi, Yun Xiao berkata dengan dingin, apakah ini berarti kita adalah sekelompok orang bodoh jika kita bersatu untuk melawan alam iblis? Apa yang Anda lakukan tidak ada artinya, dan bahkan bertentangan dengan Dao Surgawi dari kiamat iblis suci. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, Dao Surgawi tidak berperasaan, tetapi kamu memiliki perasaan, itu sebabnya Anda tidak bisa menyingkirkan kata cinta, ke alam seni bela diri surgawi, cinta untuk teman-teman Anda, dan cinta untuk orang yang Anda cintai, itu sebabnya Anda sibuk berlarian dan berjuang untuk cinta, itu juga di dalam Dao Surgawi, jadi, tuanku sudah tidak berperasaan. Kata Yun Xiao kasar. Jiu Yuan berkata, saya bisa dianggap tidak berperasaan, tetapi saya tidak berperasaan, kalau tidak, aku tidak akan datang untuk menyelamatkanmu, Dao setiap orang berbeda, jadi saya tidak akan mengambil bagian dalam masalah antara dua alam, hari ini murni kecelakaan, bagaimana jika iblis datang ke gerbang jurang? Yun Xiao bertanya dengan dingin, itu karena tidak ada cara lain, kata Jiu Yuan dengan cemberut, kita secara alami harus melawan. Yun Xiao mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, bagus. Karena Tuhanku telah berkata demikian, aku akan membuka celah di pintu masuk jurang yang mengarah langsung ke dunia iblis dan menerobos dua dunia di depan rumahmu. Hehe, tidak perlu berterima kasih kepada saya, Tuhanku, tolong panggil aku Lei Feng. Kamu sangat konyol. Jiu Yuan dibuat tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, bagaimana bisa lorong antara dua dunia begitu mudah ditembus? Selain itu, ruang jurang sangat stabil dan kokoh, yang lebih sulit ditembus daripada tempat lain di alam bela diri surgawi. Saya mengerti, terima kasih atas pengingatmu, Tuhanku, itu benar. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, di masa depan, jika iblis menyerang, aku hanya akan memikat mereka ke sini, kan? Atau, Anda dapat membangun beberapa formasi teleportasi besar di depan rumah Anda, masing-masing mengarah ke retakan yang berbeda, hehe, biarlah Tuhan bersenang-senang. Fei ini juga menutup mulutnya dan tertawa, itu benar. Alam seni bela diri surga adalah milik semua orang, mengapa kita harus berjuang dengan hidup kita di depan semua orang? Begitu banyak orang telah mati untuk melindungi alam ini, sementara beberapa orang bersembunyi di belakang dan menikmati buah kemenangan kita dengan alasan tidak berperasaan, ini terlalu tidak tahu malu. Jiu Yuan terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas, pada level saya benar-benar tidak terlalu peduli dengan dunia luar, saya hanya ingin mencapai alam yang lebih tinggi, perang dua dunia memang sulit untuk dibangkitkan. Siapa yang tidak ingin mengejar alam yang lebih tinggi? Kata Yun Xiao dingin, siapa yang suka membunuh sampai mereka ditutupi luka atau bahkan mati? Jika kami tidak berada di depanmu, apakah kamu masih bisa mengejar alam yang lebih tinggi? Kali ini, giliran Darren yang bertarung di depan, mari kita semua mengejar alam yang lebih tinggi, oke. Kami juga ingin terus bergerak maju. Semua orang menganggukkan kepala setuju. Apa yang harus kita lakukan? Jiu Yuan tidak bisa berkata-kata dan menghela nafas, Master Aliansi Yun, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Mata Yun Xiao berkedip, dan dia tahu bahwa dia telah meyakinkan pria itu, sangat gembira, dia berkata, tentu saja, ini untuk bergabung dengan tentara anti-iblis dan menyumbangkan kekuatanmu, semakin besar kemampuan Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Bei Feng Nan menghela nafas panjang, nadanya membawa sedikit kesalahan, jika Anda bersedia membantu 100.000 tahun yang lalu, mungkin kami tidak perlu mengorbankan begitu banyak rekan kami, alam seni bela diri surgawi mungkin berada dalam keadaan yang berbeda sekarang. Jiu Yuan tidak marah, dan wajahnya masih acuh tak acuh, dia tidak menyangkal kata-kata Nan, dia juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Xuan Yuan Yao juga berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya, saat ini, bakat di dunia seni bela diri surgawi semakin berkurang, dan kamu adalah satu-satunya ahli jiwang, di masa krisis seperti itu, di musim gugur hidup dan mati, jika Darren tidak melangkah maju, siapa lagi yang bisa melangkah maju untuk bertanggung jawab? Jiu Yuan berkata, baiklah, karena saya telah mengambil tindakan kali ini,
saya juga terlibat dalam perselisihan ini. Jika ada sesuatu yang besar, datanglah ke lubang dunia ini dan temukan aku, jangan ganggu saya dengan hal-hal kecil lainnya. Yun Xiao sangat gembira, tentu saja, saya tidak berani mengganggu Anda untuk masalah kecil, senior, dia berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak takut mengganggumu, tapi ada satu hal lagi, katanya dengan ekspresi bermasalah. Jiu Yuan mengerutkan kening dan berkata, kami adalah pembudidaya, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan bertele-tele, jika Anda setuju, Anda secara alami akan setuju, jika Anda tidak setuju, Anda tidak akan pernah setuju tidak peduli apa yang Anda katakan. Yun Xiao terkekeh dan berkata, aku akan langsung ke intinya, kembali ke hutan laut, binatang raksasa laut dalam yang bertarung dengan senior tampaknya berbeda dari yang bisa dipanggil oleh Celestial Air. Petik 2. Kamu ingin binatang raksasa laut dalam membantumu bertarung. Jiu Yuan merenung sejenak dan bertanya. Bukan untukku, Yun Xiao menyela dengan lambaian tangannya, kamu berjuang untuk alam bela diri surgawi, yang berarti kamu berjuang untuk dirimu sendiri, senior, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara, kata Jiu Yuan dengan senyum pahit. Ini bukan masalah apakah kamu bisa berbicara atau tidak, kata Yun Xiao, itu fakta, jika senior bisa setuju, maka senior secara alami akan setuju, jika senior tidak setuju, maka tidak peduli apa yang saya katakan, saya tidak akan pernah setuju. Jiu Yuan berkata, kamu tidak perlu menggunakan kata-kataku untuk menekanku, saya akan menyetujui ini, ras abisal adalah ras tertua di dunia ini, mereka adalah kumpulan pertama makhluk hidup yang lahir di era ini. Apa? Nomor satu dari zaman baru. Semua orang terkejut, mereka telah mendengar Jiu Yuan berbicara tentang Dao Surgawi, berbicara tentang proses waktu dan siklus alam semesta, mereka mengira dia hanya mencoba menjadi misterius, mereka tidak menyangka bahwa ada keberadaan yang begitu lama. Saat itu, aku pernah menyelamatkan Xuan Ni, raksasa jurang, kata Bomu dengan malu. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, aku tahu tentang ini, jadi itu membuat kontrak dengan Anda, selama ada keberadaan di antara keturunanmu yang dapat dikenali olehnya, kamu dapat meminjam kekuatannya, binatang jurang raksasa yang dipanggil oleh peri air hidup di puncak jurang, mereka adalah keturunan dari makhluk-makhluk jurang yang lemah. Jadi begitulah adanya, kata Bomu dalam kesadaran, terima kasih banyak kepada senior binatang raksasa itu karena bisa melindungi garis keturunanku selama 100.000 tahun. Jiu Yuan tersenyum dan berkata, itu hanya membalas budi, namun, Anda dapat dianggap ditakdirkan dengan ras abisal, kalau begitu, aku akan meneruskan teknik pemanggilan kepadamu, kamu akan terus memanggil mereka dengan garis keturunan ini. Terima kasih banyak atas apresiasi senior. Bomu terkejut, lalu berkata dengan sangat gembira. Jiu Yuan bergumam pada dirinya sendiri dan langsung mengirimkan suaranya kepadanya, dia kemudian membuat segel tangan dengan satu tangan dan menunjuk jari ke Bomu, segera, cahaya hitam berubah menjadi segel yang masuk ke tubuh Bomu dalam sekejap. Setelah melakukan ini, Jiu Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua bisa pergi, jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu saya, jika ada yang Anda butuhkan, kirim saja seseorang ke sini dan telepon saya 3 kali. Tunggu, kata Yun Xiao buru-buru, Tuhanku. Saya masih memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan tentang lubang dunia, itu Bian. Kamu ingin Dharmakaya dari Putra Naga yang dipenjara dan roh angin astral. Jiu Yuan meliriknya dan bertanya. Oh, Yun Xiao sangat gembira, Tuhanku, Anda pernah melihat mereka. Petik 2. Jiu Yuan mengangguk, saya telah melihat mereka, keduanya juga berada di lubang dunia itu. Itu bagus, bagus. Yun Xiao bertepuk tangan dan memuji, bisakah aku mengambilnya? Jiu Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, selama mereka mau, tapi kurasa kamu mungkin akan menggunakan kekuatan. Mengapa? Apakah karena lubang alam itu? Yun Xiao bertanya dengan bingung, apakah karena lubang alam itu? Petik 2. Apakah kamu tahu apa arti lubang alam? Jiu Yuan mengangguk. Saya harap Anda dapat menjelaskannya secara detail. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata. Orang-orang lainnya juga mengangkat telinga mereka, dan suasananya menjadi tegang. Xuan Yuan Yao adalah satu-satunya yang tetap tenang, jelas bahwa dia menyadari hal ini, tetapi dia masih mendengarkan dengan penuh perhatian, yang disebut lubang alam, adalah lubang alam, kata Jiu Yuan. Semuanya, hehe.
Jiu Yuan berkata, kamu mungkin tidak mengerti, apa itu alam. Dunia adalah dunia tempat kita berada, tidak peduli apa bentuknya, baik itu bidang, bola, atau persegi, itu tetap terhubung bersama, datar dan tidak terhalang, dan lubang dunia adalah lubang, yang diciptakan di dunia datar ini, seperti memecahkan ruang. Tanya Yun Xiao, apa? Petik 2. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu, namun, situasi sebenarnya jauh lebih rumit, ini karena atribut spasial jauh lebih rendah daripada atribut dunia. Untuk menerobos dunia, seseorang harus memiliki kekuatan yang melampaui dunia, jika tidak mungkin. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, tuanku, apakah maksudmu bahwa lubang alam di dekatnya pernah dibuat oleh kekuatan yang melampaui alam ini? Petik 2. Ya, kata Jiu Yuan, selain itu, sangat sulit untuk pulih dari kawah alam. Jika alam seni bela diri surgawi dibandingkan dengan seseorang, dia akan pulih sendiri setelah terluka, bahkan kawah dunia memiliki kemungkinan pemulihan, tetapi itu akan memakan waktu lama, dan bahkan jika pulih, itu akan menjadi bekas luka, dunia ini, yang merupakan titik lemahnya. Yun Xiao sepertinya mengerti, kalau begitu Darren telah mengamati lubang alam ini sepanjang hari demi tahu. Lumayan, Jiu Yuan tersenyum dan berkata, ini untuk mencari tahu kekuatan yang dapat menembus dunia, lubang ini selalu berada di tanah 10.000 roh, dan itu adalah lubang terdekat di ranah seni bela diri surgawi, jadi nilai referensinya lebih besar. Kemudian, tuanku, Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa Qiyu dan buaya pergi dengan paksa. Kata Yun Xiao, apakah mereka juga mencoba mencari tahu lubang alam? Jiu Yuan tersenyum dan berkata, jiwa Qiyu telah benar-benar menghilang dan hanya ada gumpalan kekuatan murni yang tersisa di tubuhnya, karena dia tidak memiliki pikiran liar dan tidak ada pikiran yang mengganggu, dia adalah yang paling dekat dengan Dao Surgawi. Buaya itu awalnya terbentuk dari transformasi roh angin astral, dan itu sendiri terbentuk dari 5 elemen yang dipadatkan dari kekuatan Dao Surgawi. Saat ini, ia masih mabuk di lubang dunia itu. Aku mempertaruhkan hidupku di sini saat mereka mabuk. Tidak, aku harus membawanya pergi. Yun Xiao berkata dengan marah, wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan. Suanyuan Yao tiba-tiba bertanya, tuanku, apakah lubang alam ini terkait dengan jatuhnya 10.000 roh? Ketika lelaki tua ini berada dalam pengasingan, segumpal jiwa ilahi saya melakukan perjalanan keluar dan kadang-kadang dapat memasuki tanah 10.000 roh dan merasakan kekuatan lubang dunia. Senior seharusnya bisa bepergian tanpa hambatan, kan? Tentu saja, jawab Jiu Yuan, tanah 10.000 roh adalah pecahan yang rusak dari bidang naga, dan itu juga bagian terbesar, meskipun medan naga kuat, itu masih dalam kekuatan alam, secara alami tidak bisa menghentikanku. Adapun asal-usul lubang alam ini, itu memang merupakan alasan utama jatuhnya 10.000 roh saat itu. Lubang alam diciptakan oleh seorang ahli yang menerobos bidang naga dan membuat lubang di alam seni bela diri surgawi. Siapa itu? Yun Xiao bertanya dengan heran, bagaimana dia bisa membunuh 10.000 roh, membuat lubang alam, dan menyebabkan kekuatan Luanyu jatuh. Petik 2. 9 jurang. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari jarak 100.000 kaki, itu adalah Yuri dan dua lainnya. Orang yang dengan marah menegurnya adalah Luanyu, matanya memuntahkan api saat dia melotot. Luanyu mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian, di masa lalu, kamu dan aku bisa dianggap memiliki persahabatan yang baik, hari ini, kamu benar-benar mengkhianatiku. Mereka bertiga berdiri jauh, tidak berani terlalu dekat, meskipun Yun Xiao dan yang lainnya semuanya terluka dan mungkin tidak kalah jika mereka benar-benar bertarung. Luanyu sudah takut dan tidak berani bergegas maju dan memulai konflik. Apa maksudmu? Jiu Yuan tercengang. Mata Yun Xiao berbinar saat dia mengingat suara di dalam hatinya, hanya dengan menggunakan jiwa roh sejatiku sebagai roh pedang, aku dapat menekan pasang surut tuanku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan mencibir. Itu benar, mengapa Tuan Yuri mengatakan hal seperti itu? Bagaimana Lord Nine Abyss mengkhianatimu? Petik 2. Feini dan yang lainnya juga bingung dan mencibir. Luanyu berkata dengan marah, selama pertempuran di hutan laut, kamu jelas bisa membunuh mereka, tetapi kamu bersembunyi dan tidak bergerak. Iblis itu bisa saja membunuh mereka hari ini, tetapi kamu menyelamatkannya dan membantunya. Sekarang,
Anda bahkan telah mengungkapkan rahasia jatuhnya 10.000 roh, kamu benar-benar telah menjualku sepenuhnya. Jiu Yuan terdiam sejenak dan berkata, hari itu, kamu datang ke jurang untuk menemukanku, Anda berharap saya akan membantu Anda, aku hanya bepergian denganmu karena kita telah bertemu beberapa kali, dan aku memang menahan sejumlah besar anak buah mereka, adapun memukul mundur Mo Yuan, ini adalah tanggung jawab semua orang, adapun tanah 10.000 roh, apakah itu rahasia? Luan Yu tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi, dia dengan marah berkata, jadi apakah kamu bersama mereka sekarang, atau kamu masih temanku? Jiu Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak bersama mereka, dan aku tidak akan menjadi temanmu, aku memiliki hal-hal sendiri yang harus dilakukan, tetapi aku berjanji pada Yun Xiao bahwa jika iblis menyerang, aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus, tapi kamu masih di pihak mereka. Kata Luan Yu dengan marah. Pikirkan apapun yang kamu inginkan, kata Jiu Yuan, siapapun yang berada di sisi jalan yang benar, aku akan berada di sisi yang sama, karena Anda tidak suka saya berbicara tentang tanah 10.000 roh, maka saya tidak akan membicarakannya. Petik 2. Ketika Yun Xiao melihat bahwa rahasia yang akan dia ketahui telah hilang, dia berkata dengan marah, Luan Yu, apa hakmu? Tanah 10.000 roh ini bukan milikmu, itu milik semua roh di dunia, jadi mengapa kamu tidak bisa membiarkan orang lain membicarakannya? Hehe, Luan Yu tertawa dingin, karena tanah 10.000 roh ini dulunya adalah ladang naga, itu milikku. Bahkan jika tanah 10.000 roh adalah milikmu, Yun Xiao mencibir, lubang alam bukan. Lubang dunia tercipta ketika ahli lain meledakkanmu, jadi kepemilikannya harus menjadi milik orang yang meledakkanmu, kan? Luan Yu sangat marah hingga dia hampir meledak, dia meraung, diam. Diam, Yun Xiao berkata dengan dingin, Anda harus menjadi orang yang harus diam. Bunuh ketiganya, dia berteriak dengan lambaian tangannya. Yi dan yang lainnya telah menunggu perintah untuk waktu yang lama, ketika mereka mendengar ini, sosok mereka berkedip dan mereka semua bergerak. 10 sinar cahaya langsung terbang. Ekspresi Luan Yu sangat berubah, dan dia segera berteriak, ayo pergi. Meskipun Yuan sedikit tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan, mereka bertiga langsung berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh. Yun Xiao mencibir, dia telah lama melihat rasa malu Luan Yu, dan jika dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, Luan Yu tidak akan pernah bersembunyi ratusan ribu kaki jauhnya dan mengutuk. Tuan Jiu Yuan, kata Yun Xiao, sekarang sampah telah pergi, Anda dapat melanjutkan. Jiu Yuan melihat ke arah di mana Yuri menghilang dan tidak bisa menahan nafas, Luan Yu juga seorang ahli kebanggaan surga yang mendominasi dunia saat itu, saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini benar-benar menyedihkan. Aku memilih jalanku sendiri, kata Yun Xiao, setiap langkah yang saya ambil sekarang adalah hasil dari pilihan yang saya buat di masa lalu, tidak ada yang perlu dielubungkan. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, saya tidak terlalu yakin tentang kebenaran jatuhnya 10.000 roh, saya hanya memiliki tebakan samar di hati saya, tetapi jika itu hanya tebakan, tidak nyaman untuk mengatakannya, orang yang menerobos dunia, menghancurkan alam naga, dan membunuh semua makhluk hidup adalah nenek moyang dari semua iblis bersayap 6. Petik 2. Apa? Tubuh wasit bergetar, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia hanya bisa merasakan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Darren berkata bahwa Xuan Ni adalah nenek moyang pertama dari ras iblis, orang yang mengembangkan 5 serangga, 7 burung, dan 9 binatang, orang yang dikenal sebagai tubuh induk dari banyak ras iblis. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, itu 6 sayap 10.000 iblis, bersayap 6 awalnya hanya salah satu roh sejati, tetapi kekuatannya melampaui naga sejati, yang akhirnya mengarah pada pertempuran besar. Saya tidak tahu detail pertempuran, dan itu tidak lagi penting, yang penting adalah apakah bersayap 6 telah jatuh atau tidak, saya khawatir tidak ada yang tahu kecuali Ziyu. Ah! Hakim menjerit keras, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri, seluruh tubuhnya gemetar. Nenek moyang pertama ras iblis, sosok legendaris, memiliki makna yang tak terukur bagi ras iblis, legenda yang dianggap telah meninggal sejak lama tiba-tiba terlibat pada hari ini dan bahkan memiliki kemungkinan untuk hidup.
Richard merasa otaknya linglung, benar-benar membatu, dan dia tidak bisa lagi berpikir. Jika berita ini menyebar ke klan iblis, itu akan menyebabkan kejutan besar. Bahkan Yun Xiao dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Jiu Yuan berkata, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuhnya 10.000 roh, itu adalah era di mana roh sejati mendominasi dunia, adapun bersayap 6, itu adalah roh sejati yang relatif kuno, itu hidup lebih lama dariku, dan itu jauh lebih unggul dari Luan Yu, tidak terlalu mengherankan bahwa dia mampu mengambil langkah itu dan menembus dunia. Yun Xiao mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, bisakah diasumsikan bahwa orang yang membunuh leluhur iblis adalah Luan Yu? Tubuh Yi gemetar saat matanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak terbatas, dia tidak berpikir demikian pada awalnya, tetapi dengan kata-kata Yun Xiao, dia segera mengerti, dan dia merasa tubuhnya akan meledak. Jiu Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu situasi pastinya saat itu, satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa lubang dunia ini diciptakan oleh bersayap 6, jika Anda ingin mengetahui detailnya, selain Luan Yu, mungkin ada orang lain yang tahu, bagaimanapun, dia juga salah satu orang yang bertanggung jawab saat itu. Wajah Yun Xiao berkedip seolah-olah dia telah memikirkan seseorang, dia berseru, pamungkas. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, ya, itu dia, di era Luan Yu, ada banyak ahli, dan jumlah raja dunia mendekati 2 digit, namun meski begitu, Yuri masih menjadi pemimpin dari semua makhluk hidup, raja seluruh dunia, tapi sayang sekali bahwa era yang begitu makmur dihancurkan dalam perang besar. Meskipun dia agak emosional, nadanya sangat tenang, seolah-olah dia telah melihat melalui evolusi Dao Surgawi. Dia punya niat buruk, Yun Xiao mencibir, dia hanya memiliki dirinya sendiri yang harus disalahkan, tampaknya kejahatannya tidak terbatas pada apa yang kita ketahui, dia bisa disalahkan atas akhir dari sebuah era. Saya tidak tahu detailnya, jadi jangan berspekulasi, kata Jiu Yuan, jika Anda ingin pergi ke lubang alam, ikuti saya. Petik 2. Karena ada jejak kekuatan di luar alam raja alam di lubang alam itu, Yun Xiao tiba-tiba berkata dengan cemas, kami tidak ingin pergi, bukan? Petik 2. Mungkin di masa depan, kata Jiu Yuan sambil tersenyum, tetapi saya telah mengamati selama ratusan ribu tahun sebelum saya mendapatkan beberapa wawasan. Semua orang sangat terkejut ketika mendengar ini, dapat dilihat bahwa kekuatan melintasi alam memang bukan sesuatu yang bisa dipahami sesuka hati, jika tidak, tidak hanya beberapa orang yang bisa menerobos ke alam dalam puluhan juta tahun. Sekelompok orang segera menuju ke lubang alam. Pada saat ini, dunia telah runtuh, dan lautan tidak bisa dilihat sama sekali, di mana-mana ada pemandangan yang rusak dan bobrok. Bidang naga juga hancur dan tersebar di langit. 1 jam kemudian, sebuah gunung besar muncul di depan mereka, itu dikelilingi oleh bidang naga hijau, seolah-olah gunung itu langsung tertanam di dalamnya. Semua orang terkejut, dan Yun Xiao berkata, mengapa kita tidak melihat gunung sebesar itu sebelumnya? Jiu Yuan tertawa, meskipun bidang naga bobrok, itu jauh lebih luas dari yang bisa Anda bayangkan, gunung raksasa ini luar biasa, tetapi sebenarnya sangat tersembunyi. Saat mereka terbang, gunung itu tampaknya telah menjadi dunianya sendiri, dan ki spiritual sangat berlimpah, Yun Xiao bahkan memiliki ide untuk membawa seluruh gunung kembali ke Yanwu. Dengan teknik melarikan diri semua orang, mereka muncul di puncak gunung dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, melihat ke bawah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seluruh lubang gunung berbentuk cincin besar, dan interiornya berbeda dari dunia luar, jurang tak berujung itu seperti sepotong batu giok hitam yang tertanam di seluruh gunung. Jurang itu tidak berdasar, tetapi tidak segelap tinta, karena ada bintang di dalamnya, seperti langit. Ini Bian, apa yang terjadi? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak bintang? Jiu Yuan tersenyum dan berkata, karena tempat ini telah menembus alam, ini mengarah langsung ke alam semesta besar di luar, ini sama dengan langit berbintang yang kita lihat, atau lebih tepatnya, tempat ini adalah langit berbintang seukuran saku. Semua orang tertarik dengan pemandangan aneh ini, mereka melihatnya dengan linglung dan menghela nafas pada keindahan magis penciptaan, sementara orang-orang di dunia ini sekecil debu. Setelah beberapa lama, Yun Xiao bertanya, di mana Qiu dan buaya?
Apakah mereka semua di dalam? Ikuti aku, kata Jiu Yuan sambil tersenyum. Sosoknya berkedip dan dia terbang lebih dulu, orang-orang lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi mereka juga mengikuti. Segera, sosok semua orang berubah menjadi titik-titik hitam seperti semut dan menghilang ke dalam lubang. Semua orang mulai mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati, itu sangat mirip dengan langit berbintang alam luar, tetapi jauh lebih damai dan tenang. Tidak jauh dari situ, sesosok putih berdiri dengan tenang, matanya tertutup dan dia berkultivasi dengan segel tangan, itu adalah penjara itu. Buaya itu juga melayang di udara, tidak bergerak, seolah-olah sedang tidur. Lapisan cahaya bintang muncul di mereka berdua seolah-olah mereka sedang menyerap kekuatan bintang, tetapi itu juga sedikit aneh. Penjara, Yun Xiao menelepon, penjara, suara itu menyebar, tetapi Qiyu tidak menanggapi, buaya, bagaimanapun, merasakannya, dan tubuhnya gemetar saat membuka matanya. Bola mata besar itu bergerak cepat, berputar ke atas dan ke bawah sebelum berubah menjadi embusan angin dan kembali ke bahu Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum dan menepuk kepalanya untuk menghiburnya. Reptil itu masih berpura-pura mati, ayo kita jatuhkan, kata Fei Ni. Apakah kamu benar-benar akan membawanya pergi? Jiu Yuan tiba-tiba bertanya. Yun Xiao bisa mengatakan arti dalam kata-katanya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada masalah? Jiu Yuan menghela nafas dan berkata, tidak masalah, saya hanya merasa itu sangat disayangkan, Qiyu adalah orang dengan bakat tertinggi di antara 9 putra Luan Yu, jika bukan karena jatuhnya 10.000 roh, dia akan melangkah ke ranah raja regional, tubuhnya saat ini juga berada pada tingkat sempurna dari alam penciptaan, hanya selangkah lagi dari tubuh suci, dengan keadaan pikirannya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk tetap berada di lubang pembuangan alam. Wajah semua orang berubah, Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, jika dia memasuki ranah raja regional, apakah dia teman atau musuh? Saya tidak yakin tentang itu, kata Jiu Yuan, jika dia bisa melangkah ke alam raja dunia dan mengendalikan aturan dunia, bahkan mungkin baginya untuk memulihkan jiwanya yang tersebar, pada saat itu, apakah kita teman atau musuh akan menjadi banyak variabel, bukan? Wajah Yun Xiao berubah, jika alam bela diri surgawi dapat memiliki satu raja dunia lagi, katanya, saya bersedia membayar berapapun, namun, jika raja alam negatif keluar, bahaya yang akan dia bawa ke alam seni bela diri surga tidak akan terhitung, taruhan ini terlalu besar, saya tidak bertaruh. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengeluarkan tablet alam ilahi, cahaya keemasan berkedip-kedip di prasasti, dan rantai emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, jatuh ke atas tahanan, itu adalah rantai hukum yang terkandung dalam tablet alam ilahi. Murid Xuan Yuan Yao menyempit, dan dia melihat tablet alam ilahi dengan ekspresi yang rumit. Orang-orang lainnya juga berkedip dan mengepung tahanan itu. Huala, begitu rantai hukum jatuh, cahaya keemasan melesat keluar dari penjara Dharmakaya dan menghancurkan rantai ketika mereka masih beberapa inci darinya. Ledakan. Mata Qiyu terbuka lebar, dan ada semburan cahaya, dia mengeluarkan telapak tangan dan mengejar tablet alam ilahi, kemudian, mata naga itu melihat sekeliling, dan sedikit kesungguhan muncul di matanya. Tenang dan tunggu untuk ditangkap. Mau mendengus dingin, matanya berkedip dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak memiliki banyak pendapat tentang Qiyu, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Luan Yu memimpin 10.000 roh untuk membunuh leluhur iblis, kemarahan yang menjulang tinggi membakar hatinya. Dengan suara keras, The Dark Well langsung muncul, formasi roda gelap surga ibu kota kecil muncul di langit berbintang dan menebas seperti pedang Qi. Sosok penjara berkedip, dan saat tubuhnya bergerak, ruang di sekitarnya juga mulai bergetar, dia mendorong tinjunya ke depan, dengan ledakan keras, dia menghancurkan kehampaan dan mencoba menghindari serangan itu. Namun, suara dingin Master Misty Rock terdengar dari belakangnya, ayo kembali. Cahaya virtual berubah menjadi pisau dan langsung memotong tulang punggung tahanan. Di bawah serangan bersama dari dua ahli alam penciptaan, ruang di depan dan di belakangnya disegel, dan Qiyu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia bergoyang ke kiri dan kanan, segera menciptakan ratusan bayangan, tinjunya berubah menjadi ribuan, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih, meledak ke segala arah. Kekuatan tinju menyebar dan benar-benar terhubung menjadi satu, seperti lapisan penghalang cahaya yang melindunginya.
Ledakan, susunan dunia bawah dan bilah cahaya ilusi menghantam penghalang cahaya, seluruh ruang bergetar hebat dan menjadi kabur. Pada saat linglung itu, Qiyu menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan itu dan langsung menjatuhkan serangan bersama keduanya, dia berubah menjadi garis hitam dan bergegas keluar. Orang-orang lainnya sedikit terkejut, buaya itu bergegas keluar dari bahu Yun Xiao dan berubah menjadi embusan angin yang mengelilingi Qiyu, menjebaknya di dalamnya. Cici. Detik berikutnya, sepasang tangan mengulurkan tangan dari tornado, jari-jari mereka seperti cakar elang, dan merobek tirai angin dengan kekerasan, membentuk celah seukuran manusia, dan Qiyu melangkah keluar. Namun, semua orang sudah siap, begitu Qiyu mengambil setengah langkah, aura pedang menembus udara, dia tanpa sadar mengangkat lengannya untuk melawan. Ledakan, cahaya bilah meledak dan cahaya keemasan melesat ke segala arah, Hao Feng memanfaatkan situasi dan menebas lengan Qiyu, memaksanya kembali ke angin astral, celah udara yang robek segera ditutup. Yi dan Misty Rock Lord juga pindah, membentuk formasi tiga bakat dengan Hao Feng dan menjaga di sekitar angin puyuh. Meskipun orang-orang lainnya lebih lemah, mereka juga menyebarkan indera ilahi mereka dan mengunci tahanan, meninggalkannya tanpa jalan keluar. Semua orang menemui jalan buntu. Jiu Yuan menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan membantumu, aku akan menekannya dulu, apakah kamu bisa mendapatkan tubuhnya atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju angin astral. Qiyu sepertinya telah merasakan sesuatu, dan angin puyuh yang awalnya sunyi mulai meluap dengan cahaya keemasan, seolah-olah itu mengumpulkan kekuatan, bilah cahaya emas tiba-tiba menebas dari angin. Angin astral langsung dihancurkan oleh cahaya virtual, berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Setelah berputar-putar di langit, bilah tajam mengembun menjadi bentuk buaya di sekitar Yun Xiao, matanya melebar karena marah. Sinar Golden Saber tidak menghilang setelah menghancurkan angin kencang, sebaliknya, ia berputar di udara dan kemudian menebas Yun Xiao dan yang lainnya di bawah kendali Qiyu. Jiu Yuan muncul di samping cahaya pedang dalam sekejap, mengangkat tangannya, dan menekan dengan jarinya. Ledakan, dia menekan jarinya ke cahaya, dan fluktuasi spasial yang tak terlihat menyebar, cahaya dan penjara membeku, seolah-olah ruang dan waktu telah berhenti. Jiu Yuan mengangkat tangannya lagi dan melemparkan beberapa segel ke tubuh Qiyu, cahaya ilusi tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang, sementara itu, penjara tampaknya benar-benar membekukan ruang dan waktu, itu menjadi kusam dan kayu, berdiri di sana seperti patung, naga ki di tubuhnya menghilang. Terima kasih atas bantuanmu, Tuhanku. Yun Xiao sangat gembira. Jiu Yuan berkata, kamu sudah mengambil keputusan, tahanan pasti akan ditangkap olehmu, ini hanya masalah waktu, saya hanya mencoba mewujudkannya lebih awal. Yang mulia selalu melakukan sesuatu dengan alasan, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, Anda memiliki seperangkat teori. Benarkah? Jiu Yuan mengangkat alisnya dan bertanya. Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengembalikan tahanan itu ke tablet alam ilahi, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak atas bantuan Darren kali ini, menyelesaikan krisis kami sangat berterima kasih, sekarang alam seni bela diri surgawi tidak stabil, waktu sangat penting, aku harus bergegas kembali ke Yanwu untuk membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi masa depan. Kamu bisa pergi, Jiu Yuan melambaikan tangannya, menurutnya, yang terpenting adalah tidak mengganggu kultivasinya. Yun Xiao kurang lebih menebak identitas Suan Yuan Yao, dia segera menatap Suan Yuan Yao dan bertanya, di mana senior? Dia, Suan Yuan Yao merenung sejenak dan berkata, saya akan terus tinggal di kawah dunia untuk memahaminya, jika ada sesuatu, kirim saja seseorang untuk menemukanku, saya tidak akan mengabaikan naik turunnya alam seni bela diri surgawi. Yun Xiao mengangguk, nama keluarga raja kerajaan adalah Suan Yuan, dan Nan Qiuyu sangat menghormatinya, tidak ada keraguan bahwa dia adalah keturunan dari garis keturunan raja kerajaan. Jiu Yuan tiba-tiba berkata, kamu harus membiarkannya, aku sering melihat jiwamu berlama-lama di lubang dunia, meskipun saya memiliki beberapa wawasan, saya tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikannya, selain umur dan bakatmu yang terbatas, hampir tidak mungkin bagimu untuk menerobos ke alam Raja Dunia.
Wajah Xuanyuan Yao penuh dengan kepahitan, dia tahu ini di dalam hatinya, tetapi dia masih memiliki secercah harapan. Bagaimanapun, jejak kekuatan yang tertinggal di lubang pembuangan alam bukanlah masalah kecil, dia mungkin bisa menemukan jejak kesempatan untuk menerobos. Tapi sekarang Jiu Yuan telah menyebutkannya, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan dia tahu bahwa tidak ada harapan dalam hidup ini. Sebenarnya, kamu mengetahuinya sendiri, kata Jiu Yuan, ada cara lain untuk menjadi raja dunia. Xuanyuan Yao terkejut, dan ekspresinya sedikit berubah, dia menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Yang lain semua sangat penasaran, dan Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa ide yang mulia? Jiu Yuan tersenyum dan berkata, itu roh tablet, ini adalah semangat tablet. Xuanyuan Yao adalah keturunan Raja Alam dan memiliki afinitas alami dengan tablet alam ilahi. Jika dia bersedia menjadi roh tablet, dia bisa menjadi Raja Alam seperti leluhurnya, dan dia lebih kuat dari Raja Dunia biasa. Yun Xiao terkejut, dan kemudian dia berpikir keras, dalam hal ini, tablet alam ilahi akan diberikan kepada Xuanfuan Yao, meskipun bukan tidak mungkin. Monumen itu telah menemaninya terlalu lama dan dia benar-benar enggan untuk berpisah dengannya. Xuanyuan Yao sepertinya telah membaca pikirannya, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah merebut tablet alam ilahi, apalagi berubah menjadi roh tablet. Jika tidak, tablet alam ilahi tidak akan berakhir di tangan keluarga Xuanyuan dan akan tetap berada di tangan keluarga. Selain itu, saya telah menyentuh tablet alam ilahi ini ketika saya masih muda, tetapi pada akhirnya saya menyerah. Mengapa? Yun Xiao bertanya dengan bingung, mengapa? Apakah karena roh monumen? Xuanyuan Yao mengangguk dan berkata, untuk menjadi roh tablet, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan tubuh fisik Anda, kemudian, Anda harus menjadi budak tablet. Sederhananya, dia adalah penjaga alam ini, misalnya, sifat naga yang sebenarnya sama dengan penguasa tablet alam ilahi, mereka lahir dari kekuatan dunia dan mewarisi kehendak dunia ini. Jadi, Luan Yu adalah pengecualian, kata Yun Xiao dengan cemberut, dia telah benar-benar mengkhianati kehendak alam bela diri surgawi. Jiu Yuan mengangguk dan berkata, meskipun hal-hal yang telah dilakukan Ziyu dalam jutaan tahun terakhir telah dikritik dan dibenci oleh orang-orang, tetapi melihatnya dari perspektif lain, dia juga orang yang terus-menerus berjuang melawan kekuatan dunia untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Yun Xiao mencibir, saya merasa Anda semakin mulia, tidak peduli apa nasibnya, pasti ada batasan seberapa rendah Anda bisa pergi, perilaku tidak bermoral pada akhirnya jahat. Xuanyuan Yao menghela nafas dan berkata, di masa lalu, bakat leluhur kita juga sangat mungkin melebihi alam Raja Alam, dia sudah menjadi Raja Regional sebelum dia menjadi roh tablet, jika bukan karena keturunan Raja Iblis, yang harus menyerahkan tubuh fisiknya untuk menjadi pelaksana kekuatan dunia, saya khawatir leluhur saya akan memasuki dunia ini sejak lama dan menjadi penguasa 1000 dunia. Jiu Yuan berkata, saat itu, Raja Kerajaan memang sangat luar biasa, namun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan menjadi penguasa 1000 dunia, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pasti akan berhasil. Selain itu, bakat dan prestasimu tidak sebaik leluhur kita, jadi kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi roh prasasti dan berpartisipasi dalam perang ini. Xuanyuan Yao menjawab, saya mengerti, namun, jika Anda menjadi roh tablet, Anda tidak hanya akan meninggalkan tubuh fisik Anda juga akan memiliki merek roh tablet dalam garis keturunan Anda. Apa maksudmu? Wajah Yun Xiao berubah drastis, apa maksudmu? Petik 2. Xuanyuan Yao menghela nafas, tanda ini sebenarnya adalah pedang bermata dua, keturunan Anda akan disukai oleh kekuatan alam karena garis keturunan mereka, baik itu bakat, kultivasi, atau keberuntungan, mereka akan jauh melampaui orang biasa, namun, juga karena berkah inilah pencapaianmu akan selamanya ditekan di tingkat Raja Alam, dikendalikan oleh kekuatan alam. Dengan ini, semua orang mengerti. Jiu Yuan berkata, kamu hanya bisa menyalahkan keluarga Xuanyuan karena terlalu sombong, bagi seniman bela diri manapun, sudah merupakan suatu kehormatan untuk dapat mencapai ranah raja regional, itulah yang mereka inginkan dalam hidup mereka, sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa melangkah ke alam 1000 alam. Saya khawatir Anda bisa menghitungnya di satu tangan. Xuanyuan Yao tersenyum pahit, itu mungkin benar, namun, setelah engkau melihat luasnya dunia ini,
hatimu akan sulit untuk menetap di dunia ini, meskipun kita tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan, kita masih merindukannya, meskipun saya tidak memiliki harapan dalam hidup ini, saya tidak ingin memperkuat merek roh tablet di garis keturunan saya, setidaknya, aku ingin meninggalkan kesempatan bagi keturunanku untuk menerobos ke kekuatan alam. Wajah Yun Xiao dan yang lainnya menjadi serius, dan banyak mata orang tertuju padanya. Fei Ni bahkan memanggil dengan lembut, "Suamiku, lalu kenapa tidak?" Suan Yuan Yao benar, bagi orang biasa, mencapai ranah raja regional sudah menjadi impian seumur hidup, namun, seperti yang dia katakan, setelah melihat dunia yang lebih luas, bagaimana dia bisa merasa nyaman di One World? Aku tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu, kata Beiming nantian dengan suara yang dalam, raja kerajaan benar-benar mengorbankan dirinya demi keadilan, dengan bakat Tuan Muda Yun, cepat atau lambat dia akan bisa melangkah ke ranah raja regional, tidak perlu baginya untuk berubah menjadi roh monumen. Petik 2. Ku Hongyan juga mengangguk dan berkata, alam seni bela diri surgawi sangat besar, ada begitu banyak orang, mengapa Anda harus mengorbankan diri Anda? Aku juga tidak setuju dengan Fei yang menjadi budak alam. Mari kita bicarakan ini nanti, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, setidaknya, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu untuk saat ini, mungkin dia akan segera dibunuh, jika itu terjadi, kekhawatiran semua orang akan. Suan Yuan Yao tertawa, Anda cukup riang, tetapi jika hari itu benar-benar tiba, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Aku mengerti, Yun Xiao mengangguk, terima kasih atas nasihatmu, Tuhanku. Jiu Yuan melambaikan tangannya dan berkata, hanya itu yang harus saya katakan, Anda dapat membicarakan sisanya ketika Anda kembali ke Yanwu, jangan ganggu aku lagi. Yun Xiao dan yang lainnya pergi dan mengeluarkan tablet alam ilahi, yang mereka gunakan sebagai kapal perang, duduk bersila di atasnya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari gunung raksasa tempat lubang alam berada. Garis cahaya tidak terbang langsung ke benua, sebaliknya, ia berputar-putar mengelilingi gunung beberapa kali dan melanjutkan pencariannya di bidang naga, temukan sisa roh sejati dan taklukkan mereka, pada saat yang sama, minta Jingqi untuk menggali sisa-sisa roh sejati dan membawanya kembali. Selama periode ini, dia juga bertemu dengan 3 putra naga, Blaze, Jing, dan Mang, mereka bertiga juga membangkitkan roh sejati mereka yang sedang tidur dan ingin menjadikan mereka bawahan mereka. Tapi, begitu dia berhubungan dengan Yun Xiao, konflik segera pecah, dengan Sua Yuan Yao, Raja Dunia Setengah Langkah, dan para ahli lainnya, ketiga putra naga dengan cepat dikalahkan dan melarikan diri. Roh sejati yang mereka kumpulkan mati atau menyerah, memberi Yun Xiao keuntungan. Suamiku, kenapa kamu tidak mengejar mereka dan membunuh ketiga perayap itu untuk mencegah masalah di masa depan? Kata Fei Ni. Meskipun ketiga orang ini memiliki dendam terhadapku, mereka tidak masuk akal seperti Luan Yu, kata Yun Xiao, tidak perlu membunuh mereka, bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik alam seni bela diri surgawi hanya sedikit dan jauh di antaranya. Setiap keberadaan alam penciptaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Fei yang ingin menaklukkan ketiga orang ini. Tanya Ku Hongyan. Aku tidak harus menaklukkan mereka, kata Yun Xiao, selama mereka dapat mengerahkan energi positif dalam perang iblis, saya punya alasan untuk membiarkan mereka hidup, jika itu waktu lain, mereka akan ingin membunuhku dan tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Tatapan membunuh melintas di mata Yun Xiao, tetapi menghilang dalam sekejap. Fei Yang, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu, kata Ku Hongyan setelah hening beberapa saat. Yun Xiao tercengang, Hongyan, katanya sambil tersenyum, mengapa kita begitu jauh? Petik 2. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya, Ku Hongyan mengangguk, secara bijaksana, apa yang dikatakan Lord Nine Abyss juga masuk akal, naik turunnya segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri, mengapa suaminya harus menempatkan semua masalah alam bela diri surgawi pada dirinya sendiri? Sebaliknya, dia telah kehilangan karakter bebas dan tidak terkendali sebelumnya, alam seni bela diri surgawi akan dilindungi sebanyak mungkin, dan tidak apa-apa jika tidak bisa dilindungi, dengan kekuatan kita, bahkan jika iblis mengambil alih seluruh Jie, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita, alam seni bela diri surga adalah milik orang-orang di dunia, bukan milikmu sendiri, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Yun Xiao merenung sejenak,
lalu berkata, "Kamu benar, alam seni bela diri surgawi adalah milik orang-orang di dunia, tapi di matamu, hanya ada aku yang bekerja keras dan mempertaruhkan hidupku, ada juga ribuan orang yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa mereka, beberapa bahkan telah kehilangan nyawa mereka, Tian Xingzi, Chen Duantian, Yan Zihan, Qian Sheng, Jurang Bintang, Ben Tingfeng, dan yang lainnya, serta Tuan Limang San yang baru saja dikorbankan, dibandingkan dengan mereka, wajah apa yang harus saya sok?" Ku Hongyan tertegun sejenak dan kemudian berkata, "Ada banyak orang yang bekerja keras, tetapi ada lebih banyak orang yang tidak peduli. Apakah Anda ingin saya menjadi orang yang bejat seperti itu?" Yun Xiao bertanya. Kali ini, Ku Hongyan benar-benar tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Jika Yun Xiao benar-benar tipe orang yang dia katakan, dia tidak akan bisa mengikutinya sampai sekarang. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, perasaan yang rumit. Yun Xiao menepuk kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan melakukan yang terbaik sampai aku mati." "Iya," Ku Hongyan menjawab dengan lembut dan menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia berkata, "Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu." "Ayo pergi," kata Yun Xiao sambil tersenyum. Semua orang terus berputar-putar di sekitar tanah 10.000 roh beberapa kali, mengambil hampir semua yang bisa diambil, mereka bahkan menggali beberapa sisa-sisa roh sejati yang tidak dapat dipulihkan. Hal-hal ini adalah bahan baku terbaik dan yang terbaik adalah menggunakannya untuk disempurnakan menjadi pil obat atau persenjataan yang dalam. Setelah tidak menggali apa-apa di bidang naga, mereka kembali ke Yanwu. Luo Qingyun adalah satu-satunya yang tinggal untuk memahami kekuatan alam naga. Baginya, meskipun kondisi Yanwu bagus, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Yu, yang pernah mendominasi dunia. Meskipun sangat rusak, kekuatan yang terkandung di dalamnya memang domain hukum yang telah dibentuk. Yuri ketika dia berada di puncaknya, memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan besar. "Kalau begitu, kamu bisa tinggal," kata Yun Xiao. "Aku masih ingat bahwa aku berutang padamu sebuah pertempuran, sesuatu yang selalu kamu dambakan. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku?" Matanya berkedip dengan tampilan menggoda. Wajah Luo Qingyun berubah menjadi hijau, dan kukunya menggali dagingnya. Dia menggertakkan giginya. "Semua yang terbaik," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Anda adalah keturunan dari klan naga, yang berarti Anda adalah keturunan dari kekuatan alam. Anda mewakili makhluk terkuat di dunia ini. Dengan bakat Anda pasti akan dapat terus meredam garis keturunan Anda dan bahkan menembus batas garis keturunan Anda. Kamu akan dapat memahami hukum yang lebih tinggi dan menjadi eksistensi sekuat naga sejati di masa lalu." "Saya akan," Luo Qingyun menjawab dengan dingin, "saya akan mengingat pertempuran ini di dalam hati saya, dan saya harap Anda tidak akan melupakannya. Ketika saatnya tiba, tunggu saja untuk dikalahkan olehku." Hahaha. Petik 2. Yun Xiao tertawa dan mengacungkan jempolnya, "Aku akan menunggumu." Mereka berdua saling memandang, dan hati mereka tergerak ketika mata mereka bertemu. Yun Xiao tersenyum tipis, lalu mengendarai tablet alam ilahi ke langit, meninggalkan sosok Luo Qingyun yang gigih. "Aku selalu mengejarmu, mengawasi punggungmu. Suatu hari, aku akan berjalan di depanmu dan mengalahkanmu." Mata Luo Qingyun bersinar dengan tekad. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari bidang naga. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya kembali ke Yanwu. Ekspresi semua orang tidak terlalu bagus, dan kebanyakan dari mereka membawa tubuh mereka yang terluka. Begitu mereka memasuki kota, mereka segera pergi ke pengasingan. Setelah Yun Xiao dan Ling Mudi melakukan diskusi terperinci, Yun Xiao memanggil semua anggota inti Yanwu untuk rapat, dan wajah semua orang menjadi kubur. Setelah Yun Xiao menceritakan segalanya, dia berkata, "Aku telah mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas bagaimana menghadapi iblis suci. Tidak ada yang tahu kapan iblis akan kembali ke alam seni bela diri surgawi, tapi saya tidak berpikir itu akan terlalu lama. Kami tidak punya banyak waktu tersisa." Perjalanan Yun Xiao ke Laut Utara telah membawa kembali terlalu banyak berita mengejutkan, namun, kelahiran iblis suci tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang paling penting dan mengejutkan. Berita tentang kemunculan iblis suci itu seperti batu besar yang menekan hati semua orang. Suasana di seluruh tempat sangat berat, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Meskipun iblis juga dikejutkan oleh penampilan iblis suci,
yang membuat mereka semakin tercengang adalah berita tentang leluhur iblis, bersayap 6. Setan besar semua memandang wasit, setelah menerima konfirmasi wasit, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Apakah Jiu Yuan mengatakan di mana leluhur bersayap 6 bisa berada? Al Ning bertanya. Tidak, Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan Li Yunxiao barusan adalah semua yang harus dia katakan, itu salahku karena terlalu ceroboh, katanya, sedikit kesal, saya tercengang ketika mendengar berita itu, saya lupa mengajukan pertanyaan penting seperti itu. Iblis besar berkata, Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir, bukankah Jiu Yuan masih di lubang alam? Dia mengatakan bahwa Anda dapat menemukannya jika Anda membutuhkan sesuatu, kami hanya akan mengirim seseorang untuk bertanya. Mo mengerutkan kening, Tuan Jiu Yuan adalah seorang ahli di alam raja dunia, bagaimana Anda bisa mengganggunya? Petik 2. Ini tentang leluhur, Tuhan bersayap 6, kata iblis besar itu, malu. Saya tidak berpikir saya mengganggu Anda dengan iseng, bukan? Al menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kurasa Jiu Yuan juga tidak tahu, kalau tidak, dia akan memberitahu kami secara langsung, faktanya, jika dia tahu, dia akan pergi mencari leluhurnya dan tidak harus tinggal di lubang dunia selama ratusan ribu tahun. Selain itu, apa yang dikatakan Kaisar memang masuk akal, masalah leluhur bersayap 6 adalah masalah besar bagi klan kita, tetapi itu hanya masalah kecil bagi Lord Nine Abyss. Aku khawatir itu akan membuat Lord Nine Abyss tidak bahagia jika kita mengganggunya dengan gegabah. Setan besar itu sedikit tertekan dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang dia tahu tentang leluhurnya, dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa, saya harus melakukan sesuatu. Al Hui dan Yuan saling memandang, mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, lagi pula, terlalu banyak waktu telah berlalu. Yun Xiao memandangi iblis dan berkata, semuanya, tidak perlu terlalu khawatir, sudah 1 juta tahun, jika Lord bersayap 6 masih hidup, dia pasti akan berada di suatu tempat, dia tidak terburu-buru, bahkan Tuan Jiu Yuan tidak tahu banyak tentang cerita di dalam jatuhnya 10.000 roh saat itu, jadi kita harus mulai dengan Luan Yu. Benar, ini Luan Yu. Begitu dia membangunkan mereka, Yi, Al, dan yang lainnya tiba-tiba sadar, dan mata mereka berbinar. Luan Yu sangat licik, kata Yun Xiao, tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup, tempat kelahiran naga sejati adalah katalis yang sangat baik, selama generasi berikutnya dari naga sejati lahir, Luan Yu pasti tidak akan bisa duduk diam dan pasti akan menghentikannya. Lalu, kapan dan di mana generasi naga sejati berikutnya akan lahir? Al buru-buru bertanya, mata semua orang tertuju padanya, mereka juga sangat penasaran dengan hal ini. Yun Xiao tetap diam, seolah-olah dia ragu-ragu. Maaf, kata Al meminta maaf, saya terlalu kasar, saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan rahasia seperti itu. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Mr.ai, kamu salah paham, saya tidak tahu waktu dan tempat yang tepat, saat itu, koordinat segel pengikat 100 roda di benak saya selalu kabur, dan saya tidak bisa membacanya dengan jelas, tapi aku punya perasaan bahwa kita akan tahu kapan rahasia surgawi tiba, begitu, aku salah paham, Tuan Muda Yun, kata Al. Yun Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya juga sangat tertarik dengan masalah leluhur ras monster, itu bukan hanya karena kekuatan Lord bersayap 6, yang bisa menembus alam dan menciptakan lubang alam, itu juga karena kedua alam sedang berperang sekarang, jika Tuan bersayap 6 masih hidup dan bisa bergerak, maka alam bela diri surgawi tidak akan khawatir. Semua orang mengangguk sedikit, tetapi mereka semua tahu bahwa kemungkinan ini sangat rendah. Makhluk super kuat yang telah menghilang selama jutaan tahun, bahkan jika dia masih hidup, kemungkinan besar dia tidak akan berpartisipasi dalam perang dua dunia karena berbagai alasan, jika tidak, dia akan bergerak 100.000 tahun yang lalu. Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda Yun untuk lebih memperhatikan kelahiran naga sejati, ras monster pasti akan melakukan yang terbaik untuk menangkap Luan Yu, kata Al. Yun Xiao mengangguk, menangkap Luan Yu hampir menjadi prioritas utama, karena jiwa naga sejati diperlukan untuk menekan penguasa dunia, tapi tidak peduli seberapa cemasnya dia, tidak ada cara lain, dia hanya bisa menunggu dengan sabar untuk sebuah kesempatan. Semuanya,
Jangan biarkan kelahiran iblis suci terlalu memengaruhi temperamenmu, kata Bei Fengnan. Kami memiliki ahli seperti Lord Nine Abyss dan Lord Xuanyuan di pihak kita, dan kita bahkan mungkin menemukan leluhur ras iblis. Kita mungkin memiliki cara untuk melawan iblis kudus, namun, di hari-hari berikutnya, semua energimu akan difokuskan untuk melatih dan memperkuat pertahanan kota. Bersambung.